Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru yang terhormat. Jumpa lagi di channel Guru Obat 21 Media Informasi dan Edukasi. Nah, di video kali ini Bapak Ibu kita akan membahas salah satu kasus ya yang dialami oleh rekan-rekan guru yang mengembalikan tunjangan sertifikasinya. Jadi baru-baru ini 23 jam yang lalu ya 23 jam yang lalu kita bisa lihat di sini salah seorang guru memposting di grup ya. Postingannya seperti ini, 1 tahun ke belakang, saya tidak masuk kerja 3 hari berturut-turut. Sekarang saya dianggap bersalah dan harus mengembalikan uang sertifikasi 1 bulan ke kas Pemda. Apakah ini aturan yang baku? Nah, ini salah satu kasus yang dialami oleh rekan guru, jadi tidak masuk kerja 3 hari berturut-turut dan dianggap bersalah, sehingga harus mengembalikan tunjangan sertifikasinya 1 bulan. Nah, ini kemudian ramai dibahas di grup ya, sampai 100 lebih komentar. Nah, ini akan kita bahas juga di channel ini. Kita akan buka regulasinya sebagai media untuk literasi bagi kita, literasi aturan, literasi regulasi terkait hal ini Bapak Ibu. Jadi, berbicara tentang tunjangan sertifikasi, kita harus berbicara dua naungan. Yang pertama, naungan Kementerian Kependidikan, yang kedua, naungan Kementerian Agama. Karena juknis itu berbeda. Masing-masing kementerian, Kemenak dan Kemdikbud itu mengeluarkan juknisnya masing-masing, Bapak Ibu. Jadi kita harus bahas terpisah. Nah, kita mulai dari naungan Kemenak dulu, Bapak Ibu. Kita lihat juknisnya, apakah memang ada hal itu. Kalau juknis Kemenak terbaru terkait tunjangan profesi guru, yaitu keputusan Dirjen Pendidikan Islam nomor 7174 tahun 2023, ini berlaku untuk tunjangan sertifikasi tahun 2024 Bapak Ibu ya. Nah, di bagian ketentuan khusus ada poin yang menjelaskan tentang tunjangan profesi tidak dapat dibayarkan kepada siapa saja. Ya, kita to the point ke pembahasannya. Di bagian A memang ada disebutkan guru, kepala dan pengawas madrasah yang tidak hadir kumulatif 3 hari atau lebih dalam bulan berjalan tanpa keterangan yang sah. Nah, ini yang pertama. Jadi kalau juknis Kemenak, untuk guru, kepala dan pengawas yang tidak hadir total 3 hari atau lebih dalam bulan berjalan tanpa keterangan yang sah, itu memang tidak dibayarkan tunjangan profesinya. Ya, ini kita berbicara regulasi, memang ada poin yang menjelaskan seperti ini Bapak Ibu. Nah, yang kedua, jadi sebelum kita lanjut yang kedua, jadi kalau misalnya kita kaitkan dengan kasus dari rekan-rekan guru tadi yang tidak dibayar, mengembalikan tunjangan sertifikasi karena tidak masuk 3 hari berturut-turut, kalau Bapak Ibu tersebut tugas di naungan Kemenak, ya barangkali Bapak Ibu tersebut kena di bagian A ini, regulasi bagian A, tidak hadir kumulatif 3 hari dalam bulan berjalan tanpa keterangan yang sah. Artinya tidak sakit, tidak ada keterangan sakit, atau misalnya cuti seperti itu, tanpa keterangan yang sah. Nah, ini memang kalau regulasinya memang tidak dibayarkan Bapak Ibu. Dan yang kedua, untuk naungan Kemenak ya, yang tidak dibayarkan juga guru, kepala atau dan pengawas madrasah yang melaksanakan cuti sakit lebih dari 14 hari. Jadi kalau cuti sakitnya lebih dari 14 hari, maka juga tidak dibayarkan tunjangan profesinya. Yang ketiga, guru, kepala dan pengawas madrasah yang melaksanakan cuti alasan penting lebih dari 6 hari. Kan memang ada cuti sakit, cuti melahirkan, kemudian ada cuti karena alasan penting. Misalnya mendampingi keluarga yang sedang sakit, itu bisa. Atau misalnya keperluan-keperluan yang penting mendesak, nah itu bisa memang mengajukan cuti. Dan kalau lebih dari 6 hari berdasarkan juknis ini maksud kami, maka memang tidak berhak dibayarkan tunjangan profesinya. Yang keempat, untuk naungan Kemenak ya, guru, kepala dan pengawas madrasah yang melaksanakan cuti di luar tanggungan negara.
Kemudian yang kelima, guru, kepala, dan pengawas madrasah yang melaksanakan ibadah haji atau umrah dengan biaya sendiri tanpa menggunakan hak cuti besar. Jadi kalau pergi haji atau umrah tanpa menggunakan cuti besar, hak cuti besar itu juga tidak dibayarkan. Kemudian, guru, kepala, dan pengawas madrasah yang melaksanakan perkuliahan menggunakan dari biaya pemerintah pada bulan ke-7 sejak perkuliahan dimulai dan dibayarkan kembali saat masa tugas belajarnya selesai. Jadi kalau guru yang mendapatkan beasiswa misalnya baik dari LPDP, kemudian dari BPI, kemudian dari sumber-sumber yang lain, itu di stop tunjangan profesinya pada bulan ke-7. Ya, pada bulan ke-7. Jadi bulan pertama sampai bulan ke-6 proses kuliah itu masih tetap berhak mendapatkan Bapak Ibu. Nah, kalau naungan Kemenak 6 ini yang tidak dibayarkan tunjangan profesinya. Jadi kalau Bapak Ibu yang kasusnya tadi tidak masuk 3 hari bertugas di naungan Kemenak, memang secara aturan regulasi itu memang Bapak Ibu tidak berhak kalau tidak masuk 3 hari. Ya, Bapak Ibu, tanpa keterangan yang sah seperti itu. Sekarang kita lihat di regulasi naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kalau naungan Kemdikbud Bapak Ibu, aturan yang termutakhir ya, yang terbaru terkait tunjangan profesi guru ASN itu Permendikbud nomor 45 tahun 2023 Bapak Ibu. Ini regulasi yang terbaru dan masih berlaku sampai sekarang karena belum ada regulasi penggantinya. Ini tentang juknis tunjangan guru, termasuk dalam hal ini tunjangan sertifikasi guru. Nah, kalau dari juknis ini, untuk sementara berdasarkan pengamatan kami per hari ini, nanti kami akan coba dalami lebih lanjut ya untuk naungan Kemdikbud. Di pasal 17 itu memang ada terkait aturan, di sini disebutkan pemerintah daerah sesuai kewenangannya menghentikan pembayaran tunjangan profesi, tunjangan khusus dan tamsil jika yang pertama meninggal dunia, yang kedua mencapai batas usia pensiun, yang ketiga melaksanakan cuti sakit lebih dari 6 bulan, mengundurkan diri atas permintaan sendiri, dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan tetap, kemudian mendapat tugas belajar, kemudian tidak lagi menduduki jabatan fungsional guru ASN. Nah, kalau dalam pasal 17 ini memang ini yang disebutkan dan kami cek di secara keseluruhan di Permendikbud ini tidak ada keterangan 3 hari Bapak Ibu. Ya sesuai dengan kasusnya tadi, misalnya tidak masuk 3 hari, tidak ada disebutkan secara spesifik seperti di juknis Kemenak tadi. Nah, tapi memang kalau kita lihat lagi di pasal 5, salah satu syarat tunjangan profesi itu diberikan memenuhi persyaratan ya guru, yaitu di sini Bapak Ibu. Memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau kita lihat bagian ini, sepertinya ini akan lebih meluas pembahasannya. Karena berdasarkan peraturan perundang-undangan. Artinya kita akan buka lagi perundang-undangan regulasi yang terkait dengan beban kerja guru, beban kerja ASN seperti itu. Nah, oleh karenanya kami sampaikan bahwa di video kali ini untuk naungan Kemenak tadi memang sudah belak-belakan ya. Kalau di juknisnya Kemenak kita lihat tadi itu memang belak-belakan secara detail disebutkan, contoh tidak masuk 3 hari memang Kemenak itu tidak membayarkan secara regulasi itu memang seperti itu. Kalau naungan Kemdikbud itu tidak ada yang disebutkan secara belak-belakan seperti Kemenak tadi Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa buka juknisnya juga dan bisa baca. Kalau kami cek kami tidak menemukan misalnya 3 hari tidak masuk, diberhentikan. Nah, itu tidak ada. Kalau di Kemenak memang ada seperti itu Bapak Ibu. Tapi kami akan coba cek lebih lanjut di barangkali di regulasi ASN ya. Beban kerja ASN seperti apa, memang apakah tidak masuk 3 hari berturut-turut itu
berpengaruh kepada tunjangan seperti itu. Nah, kita akan bahas di video berikutnya. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Untuk naungan Kemenak sekali lagi memang sudah clear, sudah jelas ya tadi poin-poinnya. Untuk naungan Kemdikbud ini masih secara general, masih secara umum seperti itu. Dan kita tidak menemukan penjelasan secara detail terkait persoalan rekan guru kita tadi yang tidak masuk tidak 3 hari kerja secara berturut-turut Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu bertugas di naungan Kemenak yang kasusnya tadi ya, yang berkasus tadi, maka secara regulasi itu sudah jelas memang seperti itu aturannya. Kalau tidak masuk 3 hari maka tidak diberhentikan, tidak berhak ya, tidak berhak mendapatkan tunjangan profesi guru seperti itu. Kita jumpa di video berikutnya Bapak Ibu, kita diskusi di kolom komentar, atau barangkali ada Bapak Ibu yang lebih memahami lebih lanjut terkait regulasi ini, boleh dicantumkan di kolom komentar Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.